Mari semua jemaat Tuhan FDC tebing tinggi, kita sama-sama puji Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semuanya, aku diberkati, kamu dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Mari semua MDC, kita mau menari memuliakan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bilang kanan kiri kasih berkat yuk. Aku diberkati, kamu dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Musik memuji Tuhan. Sebab alasanku, amin, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Jemaat Tuhan saja katakan, diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Haleluya. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tuhan bagi kami semua. Beri sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan, Kaulah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Mari semua jemaat Tuhan, Kaulah satu-satunya. Oh, 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 oh. Sumber dari segalanya.
setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi selain Kau. Kita mau katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus atas anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh beribadah sekalipun dalam keadaan cuaca yang kurang bersahabat, tetapi kami bersyukur Tuhan telah menyertai perjalanan kami, menibakan kami di tempat ini untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, pakailah hamba-Mu dan berkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, tema kita masih sama di sepanjang bulan ini, yakni aflame atau berkobar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di minggu yang ketiga temanya adalah mengasihi orang yang sulit dikasihi. Ya, mengasihi orang yang sulit dikasihi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita hidup di suatu zaman, orang bilang sekarang zamannya postmodern ya, berarti akhir daripada mau modern ya. Nah Bapak Ibu, setiap zaman itu memiliki ciri khas yang membedakan dari zaman yang sebelumnya. Nah, di zaman kita sekarang ini, ciri khasnya itu tercermin dalam satu kata. Ini ciri khas zaman kita sekarang ini, satu kata, yakni disposable, yang artinya itu dapat dibuang. Ini menjadi ciri khas kehidupan kita di zaman sekarang ini, di zaman akhir dari zaman modern ini. Kata disposable yang artinya dapat dibuang. Hal ini dikemukakan oleh Alexis Madrigal yang bersangkutan adalah editor dan wakil pemimpin redaksi majalah Atlantik dalam artikel yang ia tulis dengan judul Disposable Amerika. Nah, di situ dia menulis bahwa kehidupan masyarakat di Amerika Serikat yang juga sama ini
bahkan di masyarakat di berbagai penjuru dunia lainnya, itu ditandai dengan berbagai produk yang bersifat disposable. Apa itu disposable? Produk disposable itu artinya barang-barang yang bersifat sekali pakai dan habis itu dibuang. Contohnya apa? Yaitu straw. Saudara tahu sedotan? Kalau saudara minum es teh, minum apa lagi? Di botol aqua ataupun botol minuman kan suka ada sedotan kan? Saudara habis meminum air dengan sedotan, saudara simpan sedotannya? Saudara apain? Buang. Ada nggak yang mau nyimpan? Untuk besok lagi ya, pakai sedotannya ini? Enggak. Saudara akan membuang. Termasuk juga kalau saudara minum aqua gelas, cupnya itu saudara habis minum lalu saudara buang. Nah, ada banyak produk disposable. Nah, ini contohnya. Ya kan, bahkan sampai ada sendok makan, sendok garpu, bahkan ada piring yang disposable kan. Ini saudara, produk-produk ini sekali pakai langsung dibuang. Ini ciri khas kita zaman sekarang. Saudara kalau makan pop mie kan enak tuh. Habis itu sendok garpunya saudara simpan. Enggak, saudara kan buang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, bahkan ya produk disposable ini itu saudara kalau punya anak kecil atau maaf anak bayi, pampersnya itu ada nggak yang habis pakai dipakai lagi? Saudara akan apa? Buang. Artinya setelah dipakai dia akan dibuang. Itu disposable. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itulah sebagian kecil dari produk-produk disposable yang digunakan oleh masyarakat di zaman sekarang. Nah, lalu apakah yang menjadi falsafah atau pandangan hidup di balik dari semua ini? Nah, di balik kegemaran untuk menggunakan barang-barang yang bersifat disposable tadi, yang dapat dibuang tadi, sesungguhnya di baliknya itu ada falsafahnya, saudara. Falsafahnya yaitu tidak mau repot. Alias pain free ya. Ada nggak gitu ya kan? Yang anak bayi ya, yang punya anak bayi dipakein pampers, dibeli dari gede, habis itu setelah selesai pakai dicuci lagi, terus dipakaikan lagi ke bayinya, ada? Ada. Buang. Bahkan, nah ini saya agak ironi ya, kadang-kadang jemaat itu sulit ya kan, tapi karena dia punya bayi kan harus pakai pampers, saudara. Mau nggak mau harus membeli pampers. Saya katakan pernah, udahlah kalau nggak ada uang beli pampers, pakai kain-kain aja dulu. Supaya apa? Bisa dipakai, dicuci ulang. Tetapi kan orang tuanya akan berpandangan apa? Repot, bener nggak? Belum lagi kalau bayinya tersebut, mohon maaf, buang air besar. Kalau buang air kecil mungkin enak ya. Kalau buang air besar akan menjadi sesuatu yang merepotkan. Akan lebih praktis beli pampers, popok bayi itu sekali pakai, habis itu entah terjadi apa langsung, kan nggak mau repot, betul? Sama lah kayak mungkin ini ya saudara ya. Habis pakai untuk apa? Susah-susah cuci lagi piringnya, cangkirnya, sendoknya, garpunya. Habis pakai wah. Itu falsafahnya adalah mengejar kehidupan yang praktis, tidak mau repot, menghemat waktu serta tenaga. Tapi di balik itu semua, orang itu pada dasarnya tidak mau repot. Daripada merepotkan, lebih baik dibuang saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa sikap tidak mau repot ini bahaya, ini bagaikan pisau bermata dua.
Di satu sisi dia bersifat positif, ya, tapi di sisi yang lain ini dampaknya negatif. Bersifat positif karena dapat mendorong orang untuk mengembangkan berbagai inovasi yang memungkinkan kehidupan menjadi lebih praktis. Saudara pernah ke Cefani? Pernah di sini ke Cefani, rumah sakit Cefani? Ada lantai berapa di sana, saudara? Lantai 3, bahkan ada lantai 4, saudara. Kalau saudara yang pernah ke sana, bagaimana merasakan naik turun tangganya? Olahraga, saudara. Apalagi kayak saya dan Bang Melki ini, wah bahaya kami naik turun itu. Satu kali kami udah lumayan membakar lemak, saudara. 2 kali, 3 kali, 4 kali bisa pingsan kami, saudara. Karena itu tinggi banget. Nah, kalau di sini kalau kita naik turun tangga itu merepotkan. Dibuatlah inovasi, ada apa? Lift. Supaya ya menghemat waktu, ya kan? Tidak merepotkan. Ada dampak positifnya, ya kan? Kayak kami ini, wah enak dong. Aduh, daripada naik turun tangga naik lift, berdiri saja, tinggal pencet tombol, keluar, udah sampai lantai 4. Nah itu, saudara. Akan tetapi di sisi yang lain, ya, sikap tidak mau repot ini, ya, dapat berdampak negatif, yaitu mengakibatkan orang hidup dalam sikap fatalistik, alias, selamat datang Pak Dedi, menyerah kepada nasib dan enggan untuk berjuang. Nah ini bahayanya, saudara. Kalau orang sudah tidak mau repot, kadang-kadang ini, nah ini saudara, dia bisa hidup dalam sikap fatalistik, alias menyerah kepada nasib dan enggan untuk, nah ini yang bahayanya anak generasi zaman now. Budaya tidak mau repot. Akhirnya sikap fatalistik, ya sudahlah, gampang menyerah dan enggan untuk berjuang. Contoh dari sikap enggan untuk berjuang ini karena tidak mau repot, ini dapat terlihat dalam hal relasi. Tidak sedikit orang dalam berelasi ini menganut prinsip disposable. Sehingga apabila dalam satu relasi itu timbul kesukaran, orang tersebut mengambil jalan pintas, yaitu membuang orang yang sukar tersebut dari kehidupan. Nah, ini bahayanya, saudara. Sikap tidak mau repot dalam hal berelasi. Kalau ada orang-orang yang tanda kutip memberikan kesukaran, disposable, dibuang. Kalau teman merepotkan, buang saja. Bahkan nih, bila pasangan hidup dipandang merepotkan, juga dibuang saja. Ini budaya disposable ini bahaya, saudara. Karena tidak mau direpotkan, sehingga dibuang saja. Nah, hal ini dapat kita baca dalam berita yang dilaporkan oleh Pikiran Rakyat di bulan Januari yang lalu. Ini baru saja, saudara, nanti kalau bisa buka di Google, ya. Nah, di situ disebutkan, nah ini bahwa sepanjang tahun 2022 Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung telah menangani 8.135 kasus perceraian. Yang mengejutkan adalah 80% diajukan oleh siapa, saudara?
Bayangkan saudara, dari 8.100 lebih kasus, 80%-nya itu yang mau minta cerai itu istri. Nah ini tadi bahayanya budaya disposable tadi. Perceraian di Kabupaten Bandung tersebut bukan karena sang suami yang menceraikan istri, namun istri yang ingin menceraikan suaminya. Kenapa? Ya karena orang udah hidup dalam budaya fatalistik, merasa enggan untuk repot. Repot karena harus menata, repot karena harus memperbaiki masalah, repot harus membereskan kehidupan rumah tangga, daripada repot harus berjuang, harus melakukan ini dan itu, lebih baik itu saudara. Ini bahaya negatifnya saudara. Sikap fatalistik ini sangat berbahaya. Kalau orang mengidapnya, sikap tidak mau yang menyebabkan sikap fatalistik. Sikap tidak mau repot ini kadang-kadang akan membuat orang mudah kehilangan daya juang. Karena kehilangan daya juang, orang tersebut sering terpuruk dalam keputusasaan. Oleh karena itu Rasul Paulus, sebagaimana yang kita sudah bahas di sepanjang bulan ini, dalam suratnya 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7, Rasul Paulus dengan mengirim suratnya tersebut bermaksud untuk menggugah semangat Timotius agar ia bangkit dari sikap kehilangan daya juang, fasib, bahkan keputusasaan. Kenapa Timotius mengalami itu? Karena beratnya tantangan yang sedang ia hadapi. Kalau Bapak Ibu menghadapi situasi yang sama, kesulitan mengakibatkan saudara kehilangan semangat juang, maka firman Tuhan pada hari ini saudara perlu memperhatikannya. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, Rasul Paulus menulis demikian. Kita baca saya baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu baca ayat yang ke-7. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3 ya. Terima kasih, silakan duduk. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di sepanjang bulan ini Bapak Ibu, di minggu pertama, di minggu kedua, bahwa Timotius ya, yang saat itu sedang berada di kota Efesus, yang sedang dalam pelayanan, dikirimi surat oleh Rasul Paulus yang saat itu sedang berada di Roma, ya, dalam penjara saudara. Ya, mengirim surat kepada Timotius yang masih muda, yang melayani di kota Efesus, yang kita pelajari di 2 minggu yang berlalu, bahwa di sana Timotius menghadapi para penyembah berhala, ya kan? Kota Efesus itu kental dengan penyembahan berhala. Ya dukun-dukun banyak lah saudara. Itu ibarat kalau dulu No Man's Land masuk ke Tanah Batak itu ya kan. Lawannya itu para penyembah berhala ya. Nah, di sana juga kalau kita baca di dalam Timotius itu juga sebagaimana yang dijelaskan 2 minggu yang lalu, di sana itu juga berkembang banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Sehingga dia yang masih muda ini menghadapi tantangan yang demikian berat itu ya. Mungkin saja ya Timotius menjadi melep, padam. Ya kan saudara? Makanya tema kita di sepanjang bulan ini kan aflame, berkobar. Nah di sana dia menghadapi tantangan ya, baik itu penyembah berhala, lalu masalah internal itu ada banyak pengajaran-pengajaran yang sesat ya.
Kondisi ini tentu bukanlah kondisi yang mudah. Ya. Sebagai akibat, sebagaimana yang kita baca di ayat 6, dari sini, dari tulisan Rasul Paulus ini nampak di sana bahwa semangat dalam diri Timotius itu menjadi surut. Karena surut, ya, karunia yang ada padanya menjadi terbengkalai. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Karunia Allah yang dalam 2 Timotius 1 ayat 14 yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu merupakan karunia yang dipercayakan Allah melalui Roh Kudus yang diam di dalam diri Timotius. Dan dari surat ini nampaknya bahwa Timotius mulai mengabaikan tugas pelayanan yang ia emban dan cenderung untuk bersikap tidak mau repot. Hal ini adalah masalah yang tidak remeh. Kenapa? Karena kalau masalah ini tidak segera diatasi, bisa saja jadinya Timotius akan meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kalau sikap pasif tersebut dan ia beranggapan bahwa ya ini repot banget ini Tuhan, kalau udah merepotkan gini lebih baik kutinggalkan. Karena hal itulah Rasul Paulus seperti yang di ayat 6 menulis keras ini, bukan menasehatkan tapi kuperingatkan. Kalau menasehatkan itu masih enak saudara bahasanya. Tapi kalau sudah kuperingatkan, berarti di sana Timotius dalam tanda petik mulai ada kecenderungan takut, galau mungkin, atau mulai kehilangan semangat untuk melayani Tuhan, melayani di jemaat Efesus. Oleh karena itu dengan keras Rasul Paulus kuperingatkan. Selanjutnya di ayat 7 ia menulis, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Nah, di sini secara spesifik Rasul Paulus berkata bahwa Allah memberikan kepada Timotius dan tentunya juga semua kita yang percaya. Amin. Saudara percaya ada Roh Kudus dalam diri saudara? Roh yang sama itu, ya, roh yang membangkitkan kasih. Nah, dengan kata lain, kalau Roh Kudus dan karunia-Nya dikobarkan dalam diri kita, maka kasih ini, ya, juga akan memenuhi hati kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, mengapa kasih yang seperti itu perlu memenuhi hati Timotius dan semua kita? Dari penjelasan dari ayatnya yang ke-6 dan ke-7 ini, di sini dijelaskan tentang pentingnya kasih, saudara-saudari. Ada 3 hal, ya. Kita perlu dipenuhi dengan kasih, sebab yang pertama, kasih itu mampu mengatasi ketakutan. Kan tadi dinasehatkan, dibilang sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Di minggu yang lalu sudah belajar, dan hari ini kita belajar roh yang membangkitkan kasih. Kenapa kasih? Ya, karena yang pertama, kasih itu mampu mengatasi ketakutan. Sebagaimana yang kita baca di ayat yang ke-7 tadi, di situ ditegaskan, ya, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Nah, dari kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus tersebut nampak bahwa kesukaran dalam pelayanan itu mengakibatkan Timotius merasa ketakutan. Ya jelaslah, saya percaya kalau kita di zaman sekarang itu mungkin seperti no mention pada awal masuk ke Tanah Batak, bisa maaf Pak Dedi, bisa terkencing-kencing mungkin ya Pak ya. Menghadapi para datu-datu ya kan. Ya yakin itu pasti kesukaran, nggak mungkin nggak ya. Nah, rasa takut ini bahaya. Kenapa? Karena dapat melumpuhkan seseorang menjadi tidak berdaya. Saudara pernah nggak bertemu dengan orang yang mengalami akrophobia? Akrophobia itu adalah perasaan takut atau berlebihan atau fobia terhadap ketinggian. Ada pernah bertemu dengan orang yang demikian? Kalau orang yang seperti ini saudara, mau diajak ke tempat yang tinggi, ketakutan saudara. Dia akan panik, dia akan stres. Kenapa? Karena dia takut kepada ketinggian. Karena dia takut kepada ketinggian, ia akan merasa lumpuh dan tak berdaya. Jadi kalau orang yang seperti ini nggak usah diajak hiking saudara, nggak bisa. Kenapa? Takut tinggi. Jadi saudara ini nggak boleh ajak dia pergi ke lihat pemandangan dari gunung gitu, nggak akan mau dia. Kenapa? Karena takut. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, takut itu berdampak juga pada hal-hal yang luar biasa saudara ya. Itu sebabnya mungkin itu yang dialami oleh Timotius, rasa takut karena kesukaran yang ia hadapi itu mengakibatkan Timotius itu merasa lumpuh. Dan sebagai akibat ia mengabaikan karunia Allah yang ada pada dirinya. Itulah sebabnya tadi di ayatnya yang ke-6 ya, diperingatkan supaya Timotius mengobarkan kembali karunia Allah, yaitu karunia Roh Kudus yang ada pada dirinya. Selanjutnya di ayat yang ke-7 Rasul Paulus berkata bahwa roh dalam hal ini ya Roh Kudus ya, roh yang membangkitkan kasih yang mampu mengatasi ketakutan. Itulah yang juga diutarakan oleh Rasul Yohanes ya, di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dikatakan seperti berikut. Di dalam kasih tidak ada Bapak Ibu apa? Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan Timotius supaya mengobarkan karunia Allah, karunia Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih. Kalau ada kasih dalam diri seseorang, kasih tersebut akan mampu mengatasi ketakutan. Sebagai contoh, di sini siapa yang sudah berkeluarga dan punya anak? Ya, kalau seandainya anak Anda ketika Anda pulang ke rumah, anak Anda sedang tidur, lalu rumah Anda terbakar. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Adakah saudara berkata, ya biarkan anak saya situ terbakarlah situ, saya tetap di luar? Ada yang berkata seperti itu? Apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Takut nggak dia sama api itu? Kenapa? Karena dia anak. Kasih tersebutlah yang mengatasi ketakutan. Haleluya.
karena itu Rasul Paulus menasihatkan, kobarkan karunia Allah itu yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Karena kalau ada kasih di dalam dirimu, kamu akan mampu mengatasi ketakutan. Sama seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya tadi. Sama juga Timotius ya, dinasehatkan demikian. Kalau ada kasih dalam diri, ya ada kasih kepada jemaat-jemaat di Efesus. Dia memiliki kasih kepada jemaat-jemaat yang sukar ini, yang dalam tanda manusia modern harus dibuang ini. Tapi kalau dia memiliki kasih, dia tidak akan takut terhadap tantangan kesukaran apapun yang ada di hadapannya. Itu sebabnya itu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, supaya roh karunia roh Allah itu dikobarkan sehingga membangkitkan kasih yang tersebut yang akan memampukan dia mengatasi ketakutannya terhadap ladang pelayanannya yang dalam tanda kutip tadi begitu sukar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, yang kedua, kita perlu dipenuhi dengan kasih, sebab yang kedua, kasih itu mampu mengatasi kesuaman. Nah, penting sekali ada kasih, saudara. Yang kedua, kasih mampu mengatasi kesuaman. Kesuaman apa itu? Kesuaman itu adalah pudarnya gairah dalam kehidupan. Kesuaman seperti ini dapat terjadi karena berbagai kesulitan yang remeh-temeh dan yang datang secara terus-menerus sehingga menjadi suatu rutinitas dalam kehidupan. Hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Bukan sekedar suatu dongeng apabila ketika orang belum menikah, di saat itu kasihnya akan menyala-nyala. Siapa di sini yang udah suami istri? Nah, coba diingat dulu memorinya dulu, di recall ya, diingat dulu ya. Waktu sebelum menikah, waktu masih pendekatan, ya kan, hari-hari itu terasa indah, betul? Betul atau enggak, Bapak Ibu saudara-saudara di sini yang sudah berkeluarga dan yang sudah menikah ya, yang sudah menikah dan pasti berkeluarga ya. Benar tidak ya? Benar ya. Pasti di hari-hari itu waktu masih belum berkeluarga itu yang dipikirkan pasti pasangannya, betul? Malam hari tidur pun masih teringat-ingat, bisa-bisa atap-atap rumah ini kayaknya jadi bentuk wajahnya gitu ya kan, saking dibayang-bayangkan terus ya, teringat-ingat gitu kan. Kalau dulu mungkin sebelum menikah ya kan, kalau ada WA, mungkin WA-nya begini, nanti jam sekian tolong jemput ya. Katakanlah nanti aku dijemput jam 5 ya. Belum jam 5 saudara, jam 3 udah bangun saudara. Mungkin udah mandi, udah rapiin pakaian, udah semprot parfum sana sini saudara. Padahal suruhnya jemput dia jam 5, tapi jam 4 pun udah tiba di lokasi dia. Bahkan nunggu jam 5 dia berputar-putar ya kan, mengelilingi rumah pemudinya atau pasangannya tadi ya kan. Wah itu pokoknya kalau di zaman-zaman itu suasananya indah lah, betul Bapak Ibu? Ya saudara lah yang mengalami tentu sudah tahu. Hanya saja ya kan, kalau dulu belum pacaran mungkin ketika nggak sengaja tersenggol tangannya gitu kayaknya wah gitu ya, kayak udah kena listrik yang strom tegangan tinggi lah, bergetar begitu ya kan. Nah hanya saja ketika sudah berkeluarga, menikah, masih sama nggak sih kasihnya Bapak Ibu sama pasangannya? Coba saya tanya dulu. Yang ini yang masih berkeluarga, yang masih ada pasangannya, masih sama nggak kasihnya? Masih sama atau sudah berubah? Jujur. Saudara jangan bohong ya. Haleluya, harusnya tetap sama ya saudara ya.
Hanya saja itu terjadi hal yang indah ketika belum menikah. Tetapi kisahnya menjadi berbeda ketika sudah menikah, apalagi sudah beberapa tahun, ya kan? Ada masalah kecil yang bertumpuk-tumpuk, padahal remeh-temehnya, ya kan? Jadi besar. Ada kesukaran yang datang, mulai menggerogoti, ya kan? Kasihnya menjadi suam. Kalau dulu di WA, tolong jemput ya jam 5 ya, jam 4 dah siap-siap. Kalau sekarang setelah menikah di WA, Pi tolong jemput aku ya. Apa nggak ada di situ ojek? Aku lagi sibuk. Kalau ada ojek ada beca, naik beca aja lah. Atau jalan kaki. Aduh, kalau dahulu ya kan, tersenggol tangannya kayak terkena strom tegangan tinggi. Kalau sekarang ketemu setiap hari, bahkan enggak ada rasa lagi. Aduh, ULP semangat sekali ULP. Sekarang semuanya terasa hambar. Dalam hal yang demikian ini, yang udah mulai rasa hambar ini, urusan kecil menjadi besar. Urusan besar menimbulkan perang dunia. Ya kan? Karena apa? Pak Deddy senyum-senyum aja ini. Enggak kisah nyata ya Pak. Ya. Nah, bisa jadi hal yang seperti itu yang dialami oleh Timotius. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang ia hadapi, sehingga pelayanannya pun mulai menjadi suap. Sama seperti kehidupan rumah tangga tadi. Mulai ada berbagai macam kesulitan, kesukaran, tantangan bertubi-tubi, mulai muncul kesuaman. Sehingga seperti yang ditulis di ayat 6, Paulus mengingatkan Timotius, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Karunia Allah yaitu karunia Roh Kudus yang ada pada diri Timotius. Roh Kudus yang akan membangkitkan kasih yang akan menghapuskan kesuaman. Kasih yang mengakibatkan Timotius itu mampu mencintai masyarakat di kota Efesus maupun jemaat yang ia layani, kalaupun mereka adalah orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Nah, kalau ini sedang saudara alami, apakah itu dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pelayanan, kehidupan sehari-hari, kalau saudara mengalami ini, semangat saudara udah surut. Kehidupan keluarga saudara mulai surut. Yang perlu saudara lakukan, kobarkan kembali api Roh Kudus dalam hidup saudara. Mintalah sama Tuhan supaya Tuhan melalui anugerahnya itu menjamah hati saudara, supaya dikobarkan kasihnya lagi. Amin Bapak Ibu. Jangan nanti saya dengar ya ini ya saudara, urusan kecil jadi urusan besar jadi perang dunia di antara keluarga-keluarga. Amin. Kobarkan saudara. Ya, yang ketiga, kita perlu dipenuhi dengan kasih, sebab yang ketiga, kasih itu mampu mengatasi keputusasaan. Dikala kesulitan datang bertubi-tubi, memang orang biasanya merasa tak berdaya untuk mengatasinya. Nah, di saat seperti itu, rasa putus asa akan menguasai hatinya. Kalau orang sudah putus asa, orang tersebut pasti menjadi mogok, kehilangan semangat hidup, dan daya juang di dalam dirinya menjadi pupus.
Hal itulah yang dilihat oleh Viktor Frankl, seorang neurolog dan psikiater keturunan Yahudi dari Austria yang dijebloskan ke dalam kamp konsentrasi Nazi pada Perang Dunia Kedua. Nah, suatu hari di tempat tersebut, di kamp konsentrasi tersebut, dokter ahli jiwa yang kemudian hari menjadi pribadi yang sangat terkenal ini, dia melihat ada seorang tahanan yang berada dalam keadaan berputus asa. Berbagai penderitaan yang ia alami di kamp konsentrasi tersebut mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan pengharapan. Karena sedemikian berputus asanya orang tersebut, sehingga di pagi hari itu orang tersebut tidak bersedia untuk bangun dari tempat tidurnya. Padahal setiap pagi semua penghuni itu harus keluar dari kamar, berbaris dan melakukan apel pagi. Namun orang ini yang kehilangan pengharapan tadi tidak bersedia meninggalkan tempat tidurnya. Walaupun ada ancaman, ada konsekuensi, ada hukuman yang akan dia terima atas perbuatannya tersebut. Nah, para tahanan yang lain mencoba membujuk orang tersebut agar ayo bangkit dari tempat tidurmu. Namun orang tersebut tetap tidak bergeming. Ketika pengawal kamp konsentrasi datang dan mengancam yang bersangkutan untuk bangun dari tempat tidurnya dan mengikuti apel pagi, orang ini juga sudah bersikap tidak peduli. Walaupun diancam dengan berbagai cara, ia tetap meringkuk di tempat tidurnya dan tidak mau bangkit dari situ. Bayangkan saudara, kalau saudara pernah dengar cerita kamp konsentrasi Nazi, di sana orang Yahudi kan ditangkap, kan disiksa kan. Padahal dia harus bangun pagi setiap hari, dia nggak mau karena dia sudah kehilangan pengharapan. Mau diapain wes silahkan. Nah, di saat itu Viktor Frankl mengambil kesimpulan. Ini kesimpulannya saudara. Semua hal dapat diambil dalam diri manusia. Namun ada satu hal yang tidak boleh ia biarkan hilang dari hidupnya, yaitu pengharapan. Katakan kanan kiri saudara, ada pengharapan. Kalau orang sudah kehilangan pengharapan, mau diapain pun, seperti yang disaksikan sendiri oleh Viktor Frankl, mau dimatiin kayak mau diapain, wes enggak peduli. Dia bilang itu pengharapan. Jadi saudara, penting sekali ada pengharapan. Sebab pengharapan itu yang memungkinkan orang untuk terus berjuang dengan gigih di tengah kesukaran yang sesulit apapun. Orang yang waras, orang yang sadar karena hidupnya penuh dengan perjuangan, dan karena dia menaruh harapan bahwa apa yang ia hadapi ini, ya apa yang ia perjuangkan ini pasti akan berujung kepada satu kebaikan. Kalau orang, mohon maaf, yang udah yang udah kehilangan akal sehat, kenapa dia bisa kehilangan akal sehat? Karena melihat bahwa sesuatu sepertinya tidak ada harapan. Makanya dia stres. Makanya otaknya korslet saudara. Makanya kita penting sekali untuk memiliki pengharapan Bapak Ibu Saudara-saudari. Hal inilah yang kemudian hari ditulis oleh Viktor Frankl dalam bukunya berjudul Man's Search for Meaning. Buku yang sangat banyak dibaca. Ini bukunya, saudara bisa beli di Gramedia. Ya. Laris sekali. Dalam semua ini Bapak Ibu, kita perlu mengetahui bahwa kasih itu memiliki peranan yang sangat penting. Karena kasih memungkinkan orang untuk tetap berharap di tengah masa yang sukar. Ini ada cerita kesaksian Bapak Ibu. Ini yang menceritakan kesaksian ini adalah Pak Bambang. Jadi beliau itu punya seorang teman. Temannya tersebut memiliki
kakak ipar, ya. Kakak iparnya ini berada di Surabaya. Pak Bambang punya temannya tersebut memiliki kakak ipar, ya, di Surabaya. Mereka suami istri ini membuka usaha di Jakarta. Oleh karena itu si kakak ipar tadi tetap tinggal di Surabaya. Sang suaminya, ya, yang pergi ke Jakarta, ya, karena membuka usaha baru di Jakarta. Nah, ternyata singkat cerita di Jakarta sang suami terlibat dalam relasi dengan seorang perempuan yang lain. Sedemikian dalam keterlibatan relasi dari sang suami dan dengan perempuan tersebut tadi, ya, sehingga atas desakan dari sang perempuan yang menjadi selingkuhan dari suaminya tadi, maka si suami didesak sama si perempuan tadi, si selingkuhan tadi. Si suami bermaksud untuk menceraikan istrinya, yaitu kakak ipar dari teman Pak Bambang tadi. Nah, keadaan tersebut mengakibatkan sang ibu ini menjadi berputus asa. Nah, dalam situasi seperti itu, adiknya, yaitu istri dari teman Pak Bambang tadi itu, mengajak kakaknya ini, kakak iparnya yang tadi yang sedang dalam keadaan berputus asa tadi, untuk mengikuti ibadah kaum perempuan yang dilaksanakan setiap hari Rabu di gereja. Oleh karena anugerah Tuhan di dalam ibadah itu, ibu tadi ini yang sedang berputus asa ini tadi mengalami jamahan kasih Kristus, dan ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, karena ada kasih Kristus tersebut, itu membangkitkan pengharapan di dalam dirinya. Nah, sebulan kemudian, sang suami itu pulang ke Surabaya dengan maksud ya tadi itu untuk menceraikan istrinya yang sah tadi. Nah, namun sang suami merasa sangat heran karena istrinya ini kok nggak menangis histeris atau menjadi marah gitu. Kalau saudara mungkin yang perempuan, mungkin udah melayang semua benda apalah gitu ya, saudara. Ini ketika suaminya pulang melihat istrinya yang mau diceraikan ini, ya, kok istrinya ini bukannya marah-marah, bukannya histeris nangis, ini kok baik ya. Istrinya menyambut sang suami yang mau menceraikan ini dengan ceria, wajahnya juga dengan penuh senyuman, ya kan? Nah, sebagai akibat sang suami merasa curiga dan menduga bahwa istrinya ini udah terpikat nih sama laki-laki lain ini. Alhasil ia pun bertanya kepada istrinya, apakah ada orang lain yang telah mengisi hatimu sehingga engkau kok dapat tersenyum dengan gembira, katanya. Sang istri pun menjawab, ya, sudah ada orang lain dalam hidupku. Waduh, cemburu nih suaminya. Dengan perasaan cemburu sang suami bertanya, siapakah orang itu? Sang istri pun menjawab, orang itu adalah Yesus. Ia telah mengisi hatiku, menghapus keputusasaan, dan membangkitkan semangat dalam hidupku. Kalau engkau juga ingin mengenal dia, hari Rabu esok ikutlah ke gereja, katanya gitu, saudara ya. Nah, anugerah Tuhan bekerja dalam hidup sang suami. Karena tertarik dengan apa yang menjadi perilaku daripada si istri tadi, esok harinya ia pergi mengantarkan istrinya ke gereja untuk menghadiri persekutuan kaum perempuan. Nah, sementara sang istri beribadah, sang suami itu duduk di luar di ruang pertemuan dan ia mengikuti ibadah dari luar. Dia dengar-dengar saja, saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja menjamah hati sang suami. Dan ia pun membuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Singkat kata, karena suami sudah mengenal Tuhan Yesus, alhasil sang suami urung menceraikan istrinya
dan justru ia mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan dengan si kuntilanak tadi. Bukan, wanita yang lain tadi ya. Ya, yang ada di Jakarta tadi. Nah, bukan itu saja, sesudah sekian tahun mengikut Yesus, sang suami ini menyerahkan hidupnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan sekarang ia melayani sebagai seorang gembala di salah satu gereja. Nah, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, luar biasa ini kesaksiannya. Luar biasa loh ini kesaksiannya, saudara. Satu hal yang saya tangkap ini, saudara, ini bagi yang punya pasangan ya. Bagi yang punya pasangan ini yang saya tangkap pesannya di sini adalah engkau perlu mengobarkan karunia Roh Kudus supaya bangkit kasih. Kasih yang akan tercermin nanti dalam pasangan kita. Amin. Pesan moralnya juga ini, saudara. Pasangan saudara itu tanggung jawab saudara. Haleluya. Jadi jangan malas mengajak pasangannya ke gereja. Jangan malas mengajak pasangannya persekutuan. Amin. Kalau tadi tidak diajak suaminya, kira-kira bagaimana, terjadi enggak rekonsiliasinya? Tidak terjadi. Haleluya. Jangan apa-apa nanti ini salah dia, Pak. Enggak. Kita mengambil bagian di dalamnya. Amin. Itu pesan moralnya, saudara. Amin. Iya, jangan, Pak, memang kayak gitunya dia. Udahlah, nggak ada harapan lagi. Loh, kita aja orang terdekat ada bilang nggak ada harapan lagi, gimana orang di luar sana? Ya kan? Jangan. Ini tanggung jawab saya. Miliki dong pengharapan seperti ibu tadi. Dia bukan hidup dalam keadaan yang karena mau diceraikan dia berputus asa, udahlah menangis histeris, menangis setiap malam. Enggak. Dia ketika dia menerima Yesus Kristus, dia memiliki pengharapan. Sehingga ketika suaminya pulang, dia tidak menunjukkan wajah yang menangis semalaman, wajah yang letih, lesu, berbeban berat. Enggak. Sebagai akibat pun suaminya tergugah. Haleluya. Tanggung jawab siapa, saudara? Jangan nanti salahkan pasangannya. Saya mengambil bagian di dalamnya. Amin. Amin, saudara. Iya. Saya mengambil. Saya jadi teringat ini sedikit ya. Kesaksian, kan saya udah bolak-balik ceritakan bapak saya. Kalau enggak mama saya ikut mendoakan, Tuhan pun bilang gini, ya kau aja istrinya, enggak peduli. Kau aja, aku ini mau mengerjakan sesuatu loh buat suamimu, tapi kau sendiri pun enggak sepakat sama aku, kata Tuhan ya kan. Kau yang berpikirnya yang beda, lain sendiri, yang berputus asa lah, yang cuek lah, yang enggak mau peduli lah. Ya gimana Tuhan mau mengerjakan sesuatu, Bapak Ibu? Dulu bapak saya kan udah bolak-balik saya ceritakan. Parmitu kan, orang Batak mana ada yang enggak parmitu. Kalau enggak di warung tua enggak orang Batak namanya. Ya kan? Kalau absen itu jarang absen, saudara. Setiap hari pasti ada. Itulah kalau orang Batak kan. Di gede tua itu jarang absen dia, saudara. Gereja bolehlah dia absen. Di warung tua jangan, saudara. Hadir terus, pasti hadir. Itulah bapak saya dulu, wajib hadir dia. Ya. Bayangkan, saudara, ya. Bapak saya dulu nginjak gereja, nah, dari umur berapa sampai berapa bisalah dihitung berapa kali. Saking tidak pernahnya gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan mama saya? Mama saya nggak kehilangan harapan. Itu tadi makanya pentingnya jangan kehilangan pengharapan. Apa yang dilakukan? Setiap malam bapak saya tuh pulang, ise ada gaya orang kerja, aku namanya udah pulang daon kan. Nah, habis dia tidur, didoakan sama mak saya.
ditumpang tangani. Dalam nama Yesus, aku percaya suamiku ini bisa bertobat. Apakah bertobat? Enggak, saudara. 1 tahun didoain bertobat, enggak saudara, enggak bertobat. 2 tahun didoain bertobat, enggak saudara. 5 tahun bertobat, enggak saudara. 10 tahun, enggak saudara. 15 tahun baru bertobat. Tetapi mama saya di dalam itu semua setia, dia nggak kehilangan pengharapan, didoakan terus. Ya itu Tuhan pun senang. Oh ini berarti istrinya sepakat sama saya mau mengerjakan sesuatu. Kan begitu kan? Istrinya aja, orang terdekatnya tidak punya pengharapan untuk suaminya berubah atau mengalami sesuatu. Bagaimana Tuhan juga mau mengerjakan orang yang terdekatnya saja tidak peduli. Haleluya. Haleluya. Bukan kalau saudara berdoa langsung terjadi saudara, tetapi itu menunjukkan saudara punya pengharapan. Pengharapan terus. Dan kalau saudara sekarang lihat bapak saya lebih pendeta daripada saya yang pendeta saudara. Itu saudara. Kalau saudara tahu ceritanya, wah beneran ini pak kayak gitu. Gak nyangka saudara. Nah itu. Kenapa? Tidak hilangnya pengharapan. Haleluya, amin. Ini istri-istri punya tanggung jawab terhadap suami. Suami-suami punya tanggung jawab terhadap, amin. Jangan bilang dianya memang gitu, jangan. No, kita mau percaya, kita doakan. Tuhan, aku percaya aku memiliki pengharapan bahwa suamiku, bahwa istriku akan mengalami perubahan seperti ini. Ya itu harus saudara yakini. Amin. Amin. Kok kayak kehilangan pengharapan saudara? Jangan kehilangan pengharapan saudara, Bapak Ibu ya. Ingat pesan moralnya, kita memiliki tanggung jawab. Amin. Jadi jangan nanti kita bilang, oh kalau suaminya pada akhirnya melakukan ini dan itu, oh ya memang dasar dia itu memang seperti itulah. Ya pertanyaannya, istrinya pernah nggak mengajarkan atau menasehati, men-sharingkan firman Tuhan? Pernah nggak istrinya mengajak untuk ibadah, untuk persekutuan? Kalau tidak pernah mengajak, tidak pernah membawa, tidak pernah menceritakan firman Tuhan, tiba-tiba kelakuannya nggak benar, ya jangan komplain saudara. Ya saudara sebagai istrinya pun juga tidak pernah memberikan nasihat, tidak pernah mengajak, tidak pernah membawa. Pertanyaannya, yang baik itu mau datang dari mana saudara? Anda saja orang terdekatnya tidak memberikan sesuatu yang baik. Pertanyaan saya, dia mau dapat dari mana? Dari warung tua? Nggak mungkin lah saudara. Amin. Dari siapa? Dari kita pasangannya, istrinya, suaminya. Betul? Betul Bapak Ibu. Orang lain gak akan begitu peduli dengan kehidupan kita. Pasangan kita lah yang lebih mengerti, yang lebih tahu, yang peduli. Sesuatu yang baik itu harus dimulai daripada pasangan, khususnya yang sudah berkeluarga, yang menikah. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya dinasihatkan tadi ya. Kita ini dalam hidup ini Bapak Ibu, pasti kesukaran itu akan datang silih berganti. Suka tidak suka, siap tidak siap, kesukaran itu datang di setiap saat. Bahkan kalau kesukaran itu kadang datang itu keroyokan saudara ya kan. Belum masalah satu datang lagi masalah yang lain ya kan. Tapi dalam keadaan yang demikian, supaya kita itu hidupnya tidak suam, kita tidak pudar semangatnya, kita tidak dicekam oleh ketakutan, kita perlu merenungkan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kobarkanlah karunia Allah yang ada pada diri kita. Karunia
dari Roh Kudus itu yang akan membangkitkan kasih dalam kehidupan kita seperti yang dinasihatkan tadi. Kasih tersebutlah yang mampu akan mengatasi ketakutan, kesuaman, dan keputusasaannya. Nah, pertanyaannya sama seperti kayak Ibu Ani kemarin. Bagaimana cara mengobarkan karunia tersebut? Ingat, mengobarkan karunia itu merupakan tanggung jawab siapa, saudara? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Diri kita. Kita yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana? Ya ini. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, mohon agar Tuhan Yesus menjamah hati saudara dengan anugerahnya, jamahan yang menggugah iman saudara dan mengobarkan kembali api Roh Kudus dalam hidup saudara. Tapi yang kedua, ini terlibatlah di dalam pelayanan. Sebab tanpa keterlibatan dalam pelayanan, karunia-karunia dalam hidup saudara akan menjadi dorman. Artinya menjadi fasib, tertidur, surut, dan kelama-lamaan akan menjadi padam. Itu sebabnya seperti yang dinasihatkan di minggu lalu, saudara datang di Kesan. Haleluya. Karena di Kesanlah saudara bisa melayani satu dengan yang lain. Amin. Karena di dalam Kesanlah karunia Anda, karunia Roh Kudus yang ada dalam diri Anda itu akan berfungsi dan berkobar. Bagaimana mau berkobar? Lingkungannya makan, minum, tidur. Dari mana mau berkobarnya, saudara? Nggak mungkin. Bagaimana Roh Kudus itu bisa membangkitkan kekuatan, kasih, dan pengharapan kalau tidak pernah dipergunakan, kalau tidak pernah terlibat di dalam kesan ataupun pelayanan? Pantaslah hidupnya melep terus. Haleluya. Mau ikut kesan? Jangan lupa ya, ada hari Rabu di gereja, ada hari Kamis di pabrik roti Jordan. Saudara ikut. Di sanalah karunia itu bisa dikobarkan. Di sanalah kita bisa saling melayani satu dengan yang lain, sehingga karunia-karunia tersebut akan berfungsi dan berkobar. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk mengobarkan karunia Roh Allah, karunia Roh Kudus yang akan membangkitkan kasih, kekuatan dalam hidup kami. Kasih yang akan mampu mengatasi ketakutan, kasih yang akan mampu mengatasi kesuaman. Itulah kasih yang berasal daripada Engkau, Tuhan, melalui Roh Kudus. Sehingga ketika menghadapi keadaan yang sukar, menghadapi tantangan persoalan, kami tidak memiliki mentalitas disposable, memiliki mentalitas tidak mau repot dan membuang itu. Tetapi kami mau, Tuhan, memiliki satu pengharapan, memiliki satu semangat, daya juang, bahwa di dalam Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang akan membangkitkan kasih kami tidak akan pernah takut terhadap kesukaran. Kami tidak akan pernah takut terhadap berbagai macam tantangan, persoalan, karena kami percaya Tuhan, Roh yang ada pada dalam diri kami, Roh Kudus itu yang akan menyertai dan memampukan kami melewati itu semua dalam hidup ini, ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, di sepanjang bulan ini kami sudah belajar untuk mengobarkan karunia Roh Allah, karunia Roh Kudus yang akan membangkitkan kekuatan, yang akan membangkitkan kasih, sehingga kami tidak akan pernah dikalahkan oleh berbagai macam kesukaran, tantangan dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami memiliki peran dan tanggung jawab ya Tuhan, sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua. Kami memiliki peran dan tanggung jawab untuk membawa keluarga kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Bukan orang lain yang mengemban tanggung jawab itu, tetapi kami ya Tuhan. Kami sendirilah, sama seperti Rasul Paulus yang menasihatkan Timotius. Timotiuslah yang harus mengobarkan itu. Timotiuslah yang memiliki peran di dalamnya. Demikian juga kami. Kamilah yang memiliki peran di dalamnya, bukan orang lain. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar ini memberikan kami motivasi, memberikan kami semangat, memberikan kami kesungguhan bahwa tanggung jawab itu ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan bagi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.